Bro ya, Yes. kita bahas dulu kondisi sekarang, kondisi di kripto sekarang secara Bitcoin. Coba kita Oke. lihat dulu bro, Bitcoin harganya berapa? Banyak yang nanya soal ini. Ya, Bitcoin sekarang masih belum kemana-mana ya. Terakhir kita ngomong gray area ya, dan teman-teman harus hati-hati. Tapi yang kena sell off tuh justru beberapa altcoin yang nggak oke dan nggak Ya. perform. Tapi untuk Bitcoin sendiri ya, kita ngomong ini area belum kemana-mana ya. Semakin lama kita konsolidasi di atas area resistance ini, semakin besar pula saya ngomong chance kita untuk mengalami namanya breakout. Ya. Kalau di sini kita bisa lebih lama ya, spending time seperti ini, I think the breakout gonna come, dan kita masih expecting ya target selanjutnya ya Bitcoin itu ada di 120.000, setelah 100.000 target pertama kita hit. Ya. Dan ini ada di area konsolidasi sebenarnya. Kita masih percaya ada possible ya, semakin lama Bitcoin knocking the door on the resistance, besar juga ya chance dia mengalami breakout. Karena Ya. so far belum ada trigger ya Bitcoin ini akan mengalami penurunan. Nah, kita ngomong memang beberapa hari yang lalu itu ada yang namanya bearish ya, daily close untuk Bitcoin, dan yang rontok justru altcoin. Beberapa Ya. altcoin kena, dan untuk Bitcoin so far belum ada perkembangan yang signifikan. Bisa dibilang di area abu-abu, dan sebelumnya saya jelaskan tentang bagaimana kita harus menunggu dia flip area ini. Artinya apa? Artinya orang yang biasanya atau yang sebelumnya ini jual di 105.000, sekarang gantian mereka ini beli di 105.000. Yang terjadi ketika dia beli di 105.000, di sini akan ada lebih banyak buyer daripada seller, dan harga akan breakout nih dari sini. Karena ingat teman-teman, harga itu bisa naik ya, bukan hanya ketika ada yang beli ya, tapi ketika seller itu udah capek jual juga. Kadang nggak terlalu banyak buyer bisa terjadi kalau sellernya itu nggak terlalu banyak ya. Ya. Sellernya dikit, bayarnya cukup, harga itu bisa naik. Bisa juga ya fenomena itu dibilang ya sebagai istilah namanya short squeeze, karena juga market crypto ini bukan hanya spot tapi juga derivatif. Kadang banyak ya posisi short yang dipasang, dan ya ada buy order buat likuidasi short, terus harga naik lebih tinggi ya. I Ya. think kita masih belum kemana-mana beberapa ya untuk weekend ini ya, ini habis ini weekend masih belum kemana-mana Bitcoin ya. Hati-hati dengan posibilitas trade jangka pendek karena banyak ya unexpected volatility, terutama ketika weekend. Dan kalau kita lihat dari situasi makroekonomi sekarang ya, kita lihat dari dolar tuh akan melemah. Dan kemarin US stock coba bro dilihat, US stock kayaknya sempat mengalami rally dan rebound ya. Yes. Jadi US stock sedang rebound tapi kayaknya lagi slowing down. Jadi dampaknya ke kripto apa? Kripto ini akan masih ya di sini-sini aja harganya. Benar. Mungkin sampai minggu depan masih akan sideways Bitcoin. Kenapa? Karena dari indikator makro juga US stock itu reboundnya slowing. Kenapa dia slowing? Karena satu, dolar itu melemah. Kedua, US 10-year Treasury itu masih cenderung turun. Jadi kita akan melihat pasar ini, para trader di luar negeri masih nunggu bro. Mereka Yes. masih nunggu kayak keputusan besarnya apakah ini akan ada rate cut atau yang signifikan atau enggak. Karena kalau tiba-tiba rate cut, dampaknya akan kita lihat dari risk of asset ke risk on, Oke. dan akan masuk ke saham, dan ya kita akan lihat. Tapi kita bisa mungkin berkaca dari price action di US stocknya dulu bro. Yes. Coba kita lihat. Kita lihat sekarang ya S&P 500 dia udah rebound mendekati area 6.000 lagi. Banyak sekali teman-teman ini yang panik ketika S&P ini di 5.000. Banyak yang cut ya posisi Iya. di bawah sini. Dan itu was the bottom ya. Kemudian tarif Trump dan Cina di pause, dan S&P rebound 22%, hampir ke titik high-nya lagi. Ini menunjukkan apa? Ya kalau indeks ya, S&P itu indeks ya, Bitcoin semi indexing kita ngomong, the main leading market aset di kripto. Yaitu kamu sebenarnya cukup beli terus ya, karena bottomnya ini adalah bottom 75.000 Bitcoin. Dan kalau kita ngomongin di XY sekarang gimana kondisinya ya, dia mengalami pelemahan ya. Terakhir kali kita bahas ya di XY ini ada ya potensi rejection di area 108, dan dia mengalami penurunan. Itulah menjadi alasan juga rupiah cukup menguat ya teman-teman. Cuman sekarang ya kita lihat bagaimana ya dia ada chances juga ya di XY mengalami penurunan, meskipun dia di sini ya reclaiming back di dalam ya area 100 ya, dia mempertahankan. Sempat melemah ya bro hegemoni. ya. Yes. Melemah tapi akan, menurut kita itu masih bisa rebound lagi ya dari DXY sendiri.